Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini Ustadzah Leli sudah siap nih untuk belajar lagi. Teman-teman gimana? Sudah siap belum? Nah, kalau sudah siap, yuk duduk yang manis. Kita dengarkan apa yang akan Ustadzah Leli sampaikan hari ini. Terima kasih sebelumnya Ustadzah Leli ucapkan kepada teman-teman yang kemarin sudah mengirimkan video praktek wudhunya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman akan membaca niat wudhunya, kalau memang tempat wudhunya ada di dalam kamar mandi, teman-teman bacanya tidak di dalam kamar mandinya ya, bacanya di luar kamar mandi, karena di dalam niat atau di dalam doa tersebut ada lafaz Allah yang Maha Suci yang harus kita jaga, dan kita juga harus memperhatikan adab kita ketika berdoa. Kan rasanya kurang patut ya kalau asma Allah itu dibaca di dalam kamar mandi. Nah, teman-teman, setelah teman-teman selesai berwudu, biasanya kalau di sekolah teman-teman akan diajak sholat oleh ustazah. Nah, teman-teman juga nih kalau di rumah sudah berwudu, berarti teman-teman sudah dalam keadaan suci, teman-teman sudah siap akan melaksanakan ibadah sholat ataupun mengaji memegang mushaf Al-Quran. Hari ini Ustadzah Leli akan mengajak teman-teman untuk mengenal hadis tentang sholat. Karena hadis ini baru Ustadzah Leli kenalkan, jadi nanti hari ini tidak perlu dihafalkan, dikirimkan ke Ustadzah Leli, itu tidak. Tapi teman-teman tetap harus berusaha untuk mengingat-ingat dan menghafalkan hadis tentang sholat ini. Sudah siap apa belum? Yuk, kalau sudah siap, tangannya diangkat, kita mau hafalan bersama-sama Ustadzah ya. Teman-teman pertama mendengarkan dulu Ustadzah Leli mau mengucapkan hadisnya, baru nanti kita belajar mengikuti arahan dari Ustadzah ya. Ustadzah Leli dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gampang teman-teman ya. Pada dasarnya lewat hadis tersebut kita bisa tahu bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu apa Ustadzah? Sebentar, kita hafalan dulu bareng-bareng bersama-sama ya. Nanti Ustadzah Leli akan jelaskan apa itu perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hanya diangkat Ustadzah Leli dulu yang mau mengucapkan, nanti teman-teman mengikuti. Baca bismillah bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadzah Leli dulu ya. Innas sholata tanha. Innas sholata tanha. Ayo. Innas sholata tanha. Gampang ya. Sekali lagi yuk, Ustadzah Leli dulu, baru nanti teman-teman. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i. Anil fahsya'i. Sekali lagi. Anil fahsya'i. Anil fahsya'i. Wal munkar. Wal munkar. Satu kali lagi yuk. Wal munkar. Wal munkar. Sekarang pelan-pelan dari depan ya. Pelan-pelan saja. Nanti kita ulang sebanyak 3 kali. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kedua ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. 3 ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang sama artinya, pelan-pelan saja ya. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amin. Dihafalkan teman-teman.
Kalau teman-teman semakin sering berlatih, nanti hadis tersebut pasti akan semakin mudah untuk dihafalkan. Nah, sekarang Ustazah Leli mau menjelaskan apa sih perbuatan keji dan mungkar itu. Perbuatan keji dan mungkar itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Allah. Contohnya apa, Us? Contohnya berbohong. Ada enggak di sini yang masih suka berbohong? Enggak ada ya? Ar-Rahim sudah jempolan semua. Kemudian apa? Suka bertengkar. Enggak mau mengalah. Apalagi, Us? Ada banyak lagi sebenarnya, seperti mencuri, sukanya tidak sabaran. Itu perbuatan yang buruk. Yang paling buruk adalah perbuatan yang bisa menyakiti orang lain sampai menghilangkan nyawa orang lain. Itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah ya. Kalau teman-teman sholatnya bagus, berarti teman-teman nanti sudah berlatih untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam dirinya teman-teman semua. Nah, mulai sekarang teman-teman berlatih untuk bisa sholat 5 waktu ya. Ustazah Leli yakin pasti teman-teman bisa dan akan semangat untuk mengikuti kegiatan sholat 5 waktu dengan arahan ayah dan ibu di rumah. Nah, di sini teman-teman Ustazah Leli punya nih, ada gambar di majalah KLK teman-teman. Majalah KLK halamannya adalah halaman 38. Di halaman 38 ini teman-teman ada beberapa gambar di bagian kiri dan bagian kanan. Gambar-gambar ini adalah contoh gambar perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Coba kita lihat dari yang pertama. Di sini ada seorang anak perempuan. Dia sih udah benar teman-teman, mau membantu ibunya menyapu halaman. Tapi coba dilihat, masa sampahnya dibuang ke aliran sungai ya? Kalau sampahnya dibuang ke aliran sungai bisa menyebabkan apa teman-teman? Banjir, sungainya jadi kotor, ikan-ikannya banyak yang mati. Kasihan nggak? Kasihan ya. Kira-kira perbuatan ini baik apa buruk? Buruk ya. Kalau buruk nanti dikasih tanda apa nih di dalam kotaknya? Dikasih tanda silang. Tanda silang tahu ya? Tanda silang itu yang seperti ini. Garis miring. Dikasih tanda silang pada gambar perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang sebelahnya ada gambar seorang anak perempuan yang membantu ibu menyapu halaman rumah, kemudian sampahnya dibuang ke tempat sampah. Sudah betul apa belum? Sudah Ustazah, karena sampahnya sudah dibuang ke tempat yang seharusnya, yaitu tempat sampah. Berarti perbuatan gambar yang ini kira-kira dikasih tanda silang apa cawang teman-teman? Cawang ya, sudah tahu kan tanda cawang seperti apa? Tanda cawang seperti ini, garis miring, tanda cawang. Ustazah Leli sudah mencontohkan dua yang di atas. Nanti yang di bawahnya teman-teman mencoba membaca gambar sendiri, kemudian nanti dikasih tanda ya. Ustazah Leli bantu. Di sini ada seorang bapak-bapak yang rajin membersihkan lingkungannya, membuang sampah dikumpulkan di dalam gerobak sampah untuk selanjutnya dibakar. Nah, kalau yang sebelah sini ada seorang bapak-bapak yang habis merokok, puntung rokoknya dibuang sembarangan. Kira-kira nanti yang dikasih tanda silang yang mana, yang dikasih tanda cawang yang mana? Nanti teman-teman sendiri yang ngasih tanda ya. Oh, yang bawah coba dilihat, ada seorang adik yang diajak ibunya bertamu ke rumah nenek. Tapi dilihat, adik ini kok duduknya di atas meja. Sopan tidak? Nggak sopan ya. Kalau perbuatan seperti ini kira-kira perbuatan baik apa buruk? Nanti teman-teman sendiri yang memilih dan yang mengasih tanda silang atau cawang. Kemudian kalau yang sebelah sini ada seorang adik yang diajak bertamu ke rumah nenek. Dia duduk di kursi bersama ibu dan ayah. Berarti ini perbuatannya jempolan apa enggak? Baik apa enggak? Baik ya. Kalau baik nanti dikasih tanda apa? Ustazah Leli nggak ngasih tahu. Nanti teman-teman sendiri yang memberikan tanda silang atau cawang. Jangan lupa kalau sudah selesai dikerjakan,
sudah selesai dikasih tanda silang atau cawang, yang diwarnai hanya perbuatan yang baik saja. Yang buruk tidak usah diwarnai teman-teman. Karena perbuatannya buruk, nggak usah deh. Aku mau mewarnainya perbuatan yang baik saja. Menggunakan apa, Menggunakan pensil warna, ya. Nah, tuh teman-teman, kalau teman-teman sholatnya bagus, nanti teman-teman bisa nih membedakan gambar-gambar perbuatan baik dan buruk. Nah, kenapa Ustazah? Seperti hadis yang tadi teman-teman. Jadi menurut Rasulullah, kalau orang sholatnya bagus pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di dalam sholat kita juga ada aturannya, sama seperti wudhu kemarin. Kita harus urut teman-teman, dimulai dari membaca niat, berkumur-kumur, sampai nanti terakhir kaki, membasuh kaki itu harus urut. Di dalam sholat pun demikian teman-teman. Jadi gerakannya harus urut. Yang dimulai dari kita takbir dulu, Allahu Akbar. Sholat itu bagi yang mampu dia akan dilakukan sambil berdiri. Nah, ada loh mbah-mbah yang udah gak bisa berdiri tapi pasti pengen tetap sholat. Dengan cara gimana? Cara duduk bisa, dengan tiduran juga bisa. Nah, karena teman-teman masih kuat semua, sholatnya sambil berdiri. Nah, berdiri bagi yang mampu itu termasuk salah satu rukunnya sholat. Kemudian apalagi Ustazah? Takbiratul ihram. Yang dibaca apa? Allahu Akbar. Itu namanya bacaan takbiratul ihram. Namanya gerakan apa teman? Takbiratul ihram. Setelah itu apa? Teman-teman akan membaca doa iftitah, kemudian ada membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Kemudian teman-teman akan melakukan gerakan ruku. Gerakan apa teman-teman? Ruku. Ruku itu gerakan seperti apa sih? Ruku itu adalah gerakan di mana teman-teman memegang lututnya teman-teman semua, kemudian posisi badannya membungkuk. Itu namanya gerakan ruku. Kemudian habis ruku apa? Teman-teman akan berdiri kembali dan tangannya ada di samping kanan dan kiri tanpa bergerak, yaitu yang namanya iktidal dengan tumak ninah. Nah, iktidal itu berdiri, tumak ninah. Kemudian teman-teman setelah iktidal akan melakukan yang namanya gerakan sujud. Sujud itu apa Ustazah? Sujud itu ketika kedua tangan, kaki, lutut, dahi menempel di tempat sujud. Namanya gerakan sujud seperti ini. Nah, kalau sudah sujud teman-teman akan duduk. Itu namanya duduk di antara dua sujud. Kaki yang sebelah kiri itu didudukin teman-teman. Duduk di antara dua sujud. Kemudian teman-teman akan melakukan sujud kembali. Kemudian teman-teman akan duduk tasyahud akhir. Perbedaannya apa teman-teman? Kalau duduk tasyahud akhir itu kakinya ada gambarnya di sini ya. Nanti teman-teman bisa melihatnya sendiri. Nah, kalau sudah duduk tasyahud akhir, teman-teman akan melakukan salam. Ke kanan dulu, baru ke kiri ya. Salamnya 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Bisa teman-teman ya? Bisa Ustazah. Aku sebelumnya sudah pernah diajarin sama ayah, sama ibu, dan sama Ustazah juga dulu waktu di kelas A. Belajar sholat berjamaah. Nah, teman-teman, kemudian setelah teman-teman mengerti gerakan-gerakan sholat, nanti teman-teman bisa menyebutkan satu persatu gerakan-gerakan sholatnya. Nah teman-teman, setelah kita belajar tentang sholat, Ustazah Lali akan mengajak teman-teman untuk belajar membaca. Kalau kemarin kita sudah mengenal babi bu bebo, kemudian kita kenalan perkatanya, kemudian kita digabung menjadi 2 kata. Hari ini Ustazah Leli akan mencoba untuk mengajak teman-teman belajar membentuk kalimat. Nah, kalimatnya tidak jauh dari babi bu bebo, jadi supaya teman-teman terbiasa dan terlatih ya. Coba dilihat papan tulisnya Ustazah. Tanggalnya kebetulan Ustazah Leli sudah menuliskannya ya. Hari ini hari Rabu, tanggalnya 2, bulannya bulan ke-9, yaitu bulan September. Tahunnya masih utuh 2020. Yuk. Kalau sudah ditulis tanggalnya masuk ke dalam garis yang paling atas, kemudian nomor 1-nya masuk ke dalam kotak.
Jangan sampai ada yang keliru ya, nanti ditulis di sini di kotak. Kalau sudah, nanti nomor 2-nya dikasih jarak. Ini dikasih jarak dulu, nomor 2-nya di sini. Ya, supaya nanti teman-teman tulisannya menjadi lebih rapi. Us, kenapa nggak 3 Us? Nggak, hari ini Ustazah Leli mau mencoba dengan dua nomor saja. Nomor 1, Ustazah Leli akan menulis huruf B ketemu O. Bo. B ketemu I. Bi. Bobi. Bobi. B ketemu A. Ba. C ketemu A. Ca. Baca. B ketemu O. B lagi ketemu O. Bu. Tanda silanya sudah dihapus ya. Ini O tandanya sini sama sini supaya teman-teman nanti bisa lihat ya. Bu. B ketemu O bacanya bu. B ketemu O juga bacanya bu. Bacanya gampang teman-teman. Kalau teman-teman kemarin-kemarin sudah menulis, sudah sering menulis dan terbiasa untuk melihat huruf-huruf dan bunyinya, teman-teman pasti akan ingat dan bisa membaca yang ini. Yuk bareng-bareng sama saya yuk. Nomor 1. Bo. Bi. Ba. Ca. Bu. Bu. Gampang kan? Yuk ulang sekali lagi yuk. Bo. Bi. Ba. Ca. Bu. Bu. Bisa? Bisa Ustazah, gampang. Kemudian ini Ustazah Leli punya huruf B ketemu E. B bisa dibaca B, bisa dibaca B. B, B. Sama saja teman-teman, hurufnya seperti ini. Kemudian L ketemu I. Li. Ini bacanya beli. Beli. Dilihat hurufnya, diingat-ingat, dipahami bunyinya dan bentuk hurufnya ya. Beli. B ketemu U. Bu. K ketemu U. Ku. Buku. Tutu M cucu. Buku. Ya. Kemudian B ketemu A. Ba. Gampang. R ketemu U. Ru. Coba ini dibaca apa nih? Beli buku baru. Gampang kan? Coba mana? Beli buku baru. Sekarang teman-teman sendiri coba. Ustazah Leli nggak ikut ya. 1, 2, 3. Sering berlatih nanti pasti semakin bisa untuk belajar membaca. Nah teman-teman, kalau sudah ditulis dengan rapi, teman-teman nanti akan diajak ayah atau ibu untuk hafalan. Hari ini hafalannya apa sih Ustazah? Gampang teman-teman. Hari ini kita mau menghafal 25 Nabi dan Rasul dengan nyanyian. Kalau dengan nyanyian pasti teman-teman lebih bisa. Nah, yuk sekarang teman-teman belajar bernyanyi bersenandung bersama Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Siapa aja? Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa.
lanjutkan hafalannya teman-teman sambil bersenandung menghafalkan 25 Nabi dan Rasul. Nah teman-teman, sekian dari Ustazah Leli. Nanti belajarnya fokus, tidak ada yang rewel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.